tidak lama kok sebentar di sini tuh. Langsung beliau itu dawuh, nanti kamu mulang ke anak saya itu, ngajar, harus ngajar. Jenengan dengan saya di sini membantu ya, Nyai. Nanti sore itu ada satu orang. Ya ternyata emang satu orang datangnya awalnya dari orang, benar-benar satu orang. Iya, benar-benar satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Iqomah TV dimanapun Anda berada? Pastinya baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fuad Ja'far dalam program acara One Voice, Satu Suara. Nah pemirsa, kali ini saya berada di Yayasan Amanah Sirajul Islam Barora atau yang disingkat dengan Yasiba. Dan kali ini saya sudah bersama langsung dengan pengasuh dari Yayasan Yasiba ini. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Rohim Ismail dan Ibu Nyai Sayyidatus Soleha. Selamat siang dan apa kabarnya Kiai? Siang alhamdulillah. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ketahui dari yayasan ini ya. Apakah boleh ya? Silakan. Alhamdulillah. Ya, ini memang ini adalah suatu program dari Iqomah tentang bagaimana untuk mengetahui beberapa yayasan-yayasan yang ada di Labang. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini karena memang termasuk dari yayasan baru ya. Ini kiranya pada tahun berapa yayasan ini diresmikan atau dirintis? Tahun 2018. Pertama kali yang di Mas Santri itu. Terus yayasannya, resminya yayasan itu tahun 2020 ya. 2020. Tahun 2020 udah mulai ya. Terus kami sudah ngurus apa itu tentang yayasan, akte yayasannya, izinnya itu. Terus tahun 2022 kami mulai ngurus izin TPK itu. TPK termasuk TPK. Jadi kurang lebih baru berumur 1,5 tahun itu. Baru berumur 1,5 tahun. Iya. Jadi kegiatan seluruhnya itu aktif itu. Nah, Kiai, untuk pertama kali ini santri ini ada berapa untuk yayasan ini? Ya, gini, awalnya kami kan gini, kita di awal memang karena kami punya putra putri tahfidz, cuma 3 orang tahfidz Quran itu. Terus memang sejak dulu abanda kami itu menginginkan ada pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz. Alhamdulillah itu kami mulai dari sejak awal di rawuhnya Nyai Ibu Nyai istrinya Kiai Hasan Suang Arifin di sini itu pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah. Kebetulan uminya itu alumni sana itu, dan 3 anak kami semuanya alumni Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo itu. Nah, beliau rawuh sini itu pas sore-sore itu langsung tidak lama kok sebentar di sini tuh. Langsung beliau itu dawuh, nanti kamu mulang ke anak saya itu, ngajar, harus ngajar. Jenengan dengan saya di sini membantu ya, Nyai. Nanti sore itu ada satu orang. Ya ternyata emang satu orang datangnya awalnya dari orang. Benar-benar satu orang. Iya, benar-benar satu orang. Jadi untuk santri pertama ini memang dari satu orang. Kalau boleh tahu, kalau sekarang sudah ada berapa santri ya? Kalau sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 110 santri. 110-an santri. Iya. Jelang hampir 2 tahun lah, 1,5 tahun. 1,5 tahun ini ya, sudah berjalan. Iya. Ya, ini untuk
yayasan ini kiranya memang dikelola sendiri atau memang ada beberapa guru tugas ini untuk yayasan ini? Kalau boleh tahu. Untuk seberapa waktu dikelola sendiri. Masih dikelola sendiri. Ya. Karena terus sengaja aja ya karena sumber dana ya. Sumber dana memang menjadi sumber utama ini ya. Ya selama ini terus sengaja kan semua yang masuk di yayasan sini gratis. Oh, digratiskan untuk santri yang masuk ke sini. TPQ, MTQ dan masuk ngajinya gratis malam itu. Gratis total. Gratis total. Ya. Termasuk seragam semua. Seragam semuanya. Memang semua fasilitas dari sini. Ya, dari Masya sini, Allah. Gratis. Berarti ini dalam yayasan ini sudah ada berapa lokal kelas ini? Kalau lokal ini kan kurang lebih ada 45. Ada 5 kelas. 5 kelas. Kan mestinya 6 kelas karena satu kelasnya kami letakkan di musola itu. Nah, terbatasan tempat. Mohon doa mudah-mudahan tahun depan bisa. Oke, amin. Berarti ini yayasan ini sudah terbagi dari non formal dan formal ya. Kalau non formalnya ya. Kalau non formalnya yaitu TPQ, terus MTQ, terus ngaji malam itu. Ngaji malam. Ya. Kalau yang formal hanya terus TK. pengajian jamiah ibu-ibu. Oh, ada jamiah Ya, juga. ibu. Di 3 tempat ini. Terus di Cungkar dan Sekarbungo. Kebetulan uminya ini yang ngisi. Langsung ibunya yang mengisi pengajian itu. Karena ibu-ibu. Karena untuk pengajian ibu-ibu, kalau untuk bapak-bapak belum ada ya. Kalau sini kan biasa acara tahlil biasa itu tahlil biasa itu. Nah, ya untuk dari beberapa lokal kelas tersebut apakah ada harapan ingin menambah lagi untuk pembangunan lagi selanjutnya atau lebih bisa menambah entah itu dari lembaga nanti ada SMP atau ini seperti itu bagaimana ya apakah inginnya kami itu sampai perguruan tinggi. Oh amin sampai ke perguruan tinggi. Masya Allah. Tahun depan mudah-mudahan rencana kami mau bangun 3 lokal di belakang. 3 lokal. Ya 3 lokal. Jika Allah mengizinkan lantai 2 jadi 6 lokal. Rencananya gitu. Terus kami memang berencana itu untuk membuka tingkatan. Sebenarnya awalnya saya tuh ingin ada SDIT sini tuh, sekolah dasar Islam terpadu. Sehubungan dengan SD Sekolah Barat mau pindah sebelahnya itu kami terpaksa merencanakan yang tingkatan pertama yaitu dari SMP atau sederajat dengan sanawiyah, yaitu SMA, SMK, aliyah dan perguruan tinggi. Termasuk kami ingin mengelola juga tentang panti asuhan anak yatim karena sebagian itu ada anak yatim sini, cuman belum kami tampung gitu, ditampung. Itu ke depan kami ingin seperti itu nanti rencananya. Nah ini tadi sudah bersama ya ini kalau menurut Ibu Nyai sendiri tentang sejarahnya tadi yang memang langsung didauhi oleh Ibu Nyai lah ini bagaimana ya? Beliau itu Ibu Nyai Khairiyah ya, Ibu Nyai Khairiyah. Beliau adalah pemangku di Ma'had di MQ Mahdul Quran di Sukoharjo. Kebetulan beliau mampir ke sini dan beliau di sini langsung bilang kalau Saman harus punya santri sendiri. Nah, setelah itu sebetulnya saya merasa kurang mampu, merasa kurang mampu. Jadi saya bilang, iya Bu Nyai, saya kalau mampu. Kalau ada, walaupun mampu kalau udah ada santrinya siapa yang mau diajar? Ada, insya Allah. Iya langsung ada. Insya Allah nanti Saman telateni satu, Saman telaten. Insya Allah di MQ pun awalnya 1, saya telateni jadi 1000 lebih. Di situ saya punya semangat. Saya mohon barokah doa ke Bu Nyai. Saya mohon barokah doa Bu Nyai. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan. Nah, langsung Bu Nyai itu berdoa. Setelah doa terus pamit pulang. Di situ saya punya keinginan dan punya
harapan besar dengan barokah seorang ibu nyai. Allah mudah-mudahan beri kemampuan. Dan alhamdulillah, walaupun dengan banyak berbagai macam liku, rintangan dan bermacam segalanya, ya alhamdulillah lambat laun kita mulai bergerak untuk terus meraju lebih baik. Dan besar harapan kami, saya ingin punya lembaga besar yang nantinya bisa lembaga ini mencetak seorang ilmuwan muslim yang mampu dalam bidangnya masing-masing, baik itu bidang umum ataupun bidang agamanya. Itu harapan saya. Baik Bu Nyai, kalau boleh tahu juga mungkin ini ada beberapa harapan-harapan, entah itu dari lokal masyarakat di sini atau dari pemerintah di sini, itu bagaimana Ibu Nyai? Terus terang di masyarakat sini Kang, awalnya tidak ada pendidikan ya, belum ada pendidikan formal, memang belum ada. Yang di sini ya, untuk kampung sini memang belum ada formal itu TK itu. Kalau madrasah memang ada, gitu ya. Tapi hanya ada yang ngaji itu, yang madrasah hanya sekitar sini saja. Sementara yang kami ini insya Allah sudah merambah keluar dari kampung-kampung sebelah, insya Allah yang datang ke sini sudah, ya, iya dari kampung luar. Justru banyak dari luar, ya, banyak dari luar, ya. Nah, kan di sini kampung kecil, di sini masyarakatnya hanya berapa kakak di sini. Jadi kalau tidak dari luar kan sulit juga. Iya, sedikit. Iya. Jadi yang banyak dari kampung-kampung yang lain gitu ya. Lah insya Allah walaupun di sini dari masyarakatnya sedikit, kayaknya sekarang sudah ada tumbuh kesadaran untuk pentingnya pendidikan. Saya lihat di masyarakat ini, saya coba dari pengajian-pengajian itu yang awalnya belum ada pengajian sama sekali di sini. Iya, iya, ibu-ibu itu memang tidak ada sama sekali. Dan alhamdulillah mungkin sekitar setengah tahunan. Alhamdulillah sudah cukup banyak kami di sini yang berlorong ini kami beri nama Jam'iyah Al-Aziz Balora. Al-Aziz Balora. Muslimat seperti itu. Enggak. Memang sendiri jamnya sendiri. Punya jam'iyah sendiri ya. Sekarang insya Allah sekitar 60 lebih. Sudah 60 lebih insya Allah. Kayaknya semangatnya untuk diantusias untuk aktif ke pengajian. Karena kalau saya liburkan dia tidak mau. Kalau saya punya kesibukan terpaksa diliburkan, ditunda, diundur 1 minggu. Bilangnya kadang ya inginnya tetap dijalankan gitu. Apa ya? Jam iya. Dari pihak sini. Ini sementara anak saya semua. Iya, saya kelas sendiri. Iya. Selalu siap hadir. Iya, harus siap hadir. Hujan ndak hujan, panas malam ya harus hadir. Walaupun hujan ya tetap harus jalan. Itu sudah kewajiban. Baik, terima kasih Ibu Nyai. Ini juga mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk tenaga pendidikan ini, selain memang dikelola sendiri, apakah memang ada bantuan dari pihak lain gitu misalkan? Untuk kontrak itu yang nggak ada di Bedana. Jadi ada berapa tenaga pendidik di sini? Untuk TK itu ada 5 tenaga ya. Cuman dia dari anak-anak sekitar sini. Dari anak-anak sini, alumni. Oh, tenaga pengajarnya dari alumni sini memang langsung ya. Alumni, ya bukan alumni sini kami sudahkan alumni. Iya. Ya. Cuman anak-anak sini yang sudah lulus SMK atau SMA saya rekrut, karena mereka itu kan kalau malam ngaji gitu, malam ngaji itu ya. Jadi sudah dianggap mampu, kami ambil untuk tenaga di TK dan TPK itu. Kalau ngaji malamnya masih dipegang sendiri. Kalau ngaji malam? Nah, ya pegang sendiri. Berarti kitab-kitab yang dikaji ini apa saja? Ya antara lain apa nih? Ada berapa kitab? Fikih, Tarikh, tarikh, tajwid, tajwid, bahasa Arab,
Bahasa Arab. Oh, ada bahasa Arab. Musyarah Seperti biasa, pondok-pondok seperti Iya. biasa. Iya. Di mana pondok biasanya itu. Cuman kalau di sini kan ada lebih tahfidz juga. ada tahfidz, Ada tahfidz. wilayah Itu ada tahfidznya. yang sudah Yang susun ya tahfidznya itu. 5 juz. Masya Allah. Bisa diliputkan lomba nanti. Amin amin. Baik, Semangat itu mau ikut apa itu? lomba. Mau lomba. Ambil yang beasiswa penuh 30 juz. Jadi dia itu lulusan Amin. SMK itu. Baru setahun sudah hafal itu. Dari nol, dari Memang tidak benar-benar tahu dari ngaji, nol. Dari nol sampai bisa hafal 5 juz sekarang. Dia dulu 8 juzan itu, 8 juz sekarang. Sudah 8 juz sekarang. 8 juz ya. Baik, terima kasih Yai dan Ibu Nyai atas kesempatan waktunya sudah memberikan beberapa informasi kepada kami. Mohon maaf Yai kalau misalkan ada beberapa kata-kata atau pertanyaan yang memang kurang berkenan untuk kami tanyakan. Terima kasih banyak. Nah pemirsa, nampaknya kita ini sudah sampai di ujung acara. Dari saya untuk program ini semoga lebih bermanfaat lagi, dan semoga juga harapan besar untuk Yayasan Yasiba ini menjadi memang lembaga pendidikan yang memang mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wallahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kali ini kita langsung berhadapan dengan Al-Ustadz Alvin Fahmi. Beliau adalah penantu dari pengasuh Yayasan Yasiba. Nah mari kita tanyakan ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu ini Ustadz. Ini ingin tahu dari beberapa sistem-sistem yang ada di sini Ustadz. Pendidikannya bagaimana, seperti apa? Iya. Terima kasih. Kalau masalah pendidikannya ini kan pertamanya dimulai di mana para santri ini masih belum mengetahui apa-apa karena kekurangan ilmu pengetahuan, karena dimulainya dari awal. Pertamanya ini kan masuknya jam 2, cuman nanti pulangnya sekitar jam 4 sampai jam setengah 5. Hal-hal yang diajarkan di dalamnya, kalau jam pertama itu yang diajarkan adalah bagaimana mereka tahu membaca Al-Quran. Jadi tajwid diajarkan. Setiap jam pertama ini tajwid diajarkan, ditanamkan dalam pikiran anak-anak. Setelah itu jam kedua baru masuk ke pelajaran masing-masing. Kalau kelas 5 itu ada pelajaran nahwu dan juga sorof, ada juga pelajaran fikih. Masuk ke kelas 4 nanti ini yang ditekankan di kelas 4 masalah pelajaran tentang sholat, karena sholat ini sangat penting diketahui oleh semua santri ataupun murid yang berada di Yayasan Amanah Sirrul Islam Balora ataupun Yasiba. Jadi ini yang memang ditekankan, karena kebanyakan murid sekarang banyak yang tidak tahu sholat, banyak yang tidak tahu mengaji. Ini merupakan dasar terpenting daripada kehidupan yang kita jalani nantinya. Karena ketika sudah dewasa, mereka sangat sulit ataupun sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga mereka lupa sholat. Kalaupun tidak bisa mengaji sampai dewasa, ini akan celaka. Makanya ini memang ditanamkan dari sejak awal, dari sejak dini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, jam pertama semuanya mengaji. Baru jam kedua masuk ke pelajaran masing-masing seperti nahwu, sorof, tajwid, bahasa Arab, dan juga tahfidzul Quran yang menjadi pelajaran unggulan, materi unggulan bagi setiap murid. Alhamdulillah seperti itu.
Nah, Nggih Ustadz, ini untuk di lembaga ini apakah memang ada tingkatan-tingkatan usia untuk anak-anak yang sekolah di sini? Pertamanya, sebetulnya kan pertamanya di sini seperti apa yang disampaikan oleh pengasuh dan ketua yayasan tadi, bahwasanya pertamanya di sini kan hanya satu orang. Pertamanya kami ini bingung mau dikemanakan lembaga ini sebetulnya. Apakah ada ukuran usia ataupun tahapan-tahapan usia yang harus dimasukkan ke dalam madrasah ini ataupun TPQ ini? Sebetulnya di sini kan mulainya lembaga yang resmi ini mulai tahun 2020. Cuman terbentuknya ini mulai tahun 2018. Pertamanya hanya satu orang baru ada dari masyarakat sekitar yang mau menyekolahkan anaknya ke sini. Nah, ini umurnya berbeda-beda. Ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMP. Ada yang pengangguran di luar. Alhamdulillah masih ada di sini. Sisanya hanya 3 orang. Murid pertama kali yang ada di sini, santri pertama kali yang ada di sini. Mulai dari mereka tidak pakai kopiah, rambut merah, sampai punya anting juga, sampai kecelakaan di tengah Suramadu, ini masih ada di sini muridnya. Jadi nantinya bisa ditanyakan langsung kepada santrinya, karena ini memang setelah ditanyakan kenapa mau belajar ilmu, karena mereka merasa malu, sudah tua tapi tidak bisa mengaji dan tidak bisa sholat, makanya kami ajari. Dan alhamdulillah 3 orang ini masuk, sehingga pada 2018 ini ada 6 orang. Baru ketika ada 6 orang ini, yang 6 orang ini diberikan instruksi untuk menggait anak-anak yang tidak sekolah di luar, yang ada di pinggiran Suramadu. Karena banyak, alhamdulillah mereka dapat 15 orang. Sampai ke sini mereka tidak pakai kopiah, hanya pakai celana pendek ini. Bahkan lidah pun isi anting. Ini jadi pernah disuruh adzan mereka, tidak bisa. Karena di dalam lidahnya ini masih ada antingnya, makanya perlahan dibuka dan diajari membaca syahadat, baru diajari untuk sholat. Kalau masalah ukuran dan usianya mereka berbeda-beda. Ada yang masih umur 11 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang sudah keluar SMA. Hampir saja saya yang mengajar di sini beserta pengurus yang lain takut mengajarnya karena sudah berkumis. Kayaknya seperti preman saja, makanya kami takut sebetulnya. Alhamdulillah mereka mungkin mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mereka mau belajar tentang agama Islam mulai dari mengaji sampai sholat seperti itu. Ini merupakan jawaban awal seperti itu. Masya Allah. Ini untuk tadi adanya santri yang dari memang bisa dikatakan anak jalanan, Ustaz. Ini apakah ada inisiatif sampean bisa mengajak anak-anak tersebut untuk belajar ke sini? Ini bisa diceritakan bagaimana? Begini, pertamanya mereka kan berada di pinggir jalan. Sebetulnya mereka sekolah, cuman tidak pernah masuk. Yang saya kaget, masuknya jam 7, mereka hampir masuk setelah hampir pulang. Jadi jam 12 masuknya pas pulang. Ini repot kan? Lebih banyak berada di luar. Setiap malam mereka nongkrong, rokokan, mabuk-mabukan. Ini ada di pinggir jalan, di pinggir Suramadu. Makanya inisiatif saya kalau misalkan mereka tetap begini, maka nanti yang akan direpotkan adalah kedua orang tuanya. Makanya pertama kali saya bergabung bersama mereka di pinggiran Suramadu, diajak sambil merokok, sambil minum dibiarkan. Intinya mereka bisa beradaptasi dulu dan saya kenal terlebih dahulu. Baru setelah kenal, mereka diajak perlahan apakah tidak mau ngaji ataupun tidak mau belajar sholat. Alhamdulillah mereka mau. Makanya dari inisiatif seperti itu saya berangkat menari anak-anak ini mengajar, karena merasa kasihan
sudah dewasa tapi belum paham tentang agama Islam. Ketimbang mereka berada di pinggir Suramadu, saya minta langsung kepada orang tuanya. Jadi saya masuk ke rumahnya masing-masing dan saya minta anaknya. Alhamdulillah jawaban dari orang tuanya sangat lucu. Ketika ditanya, "Bu, apakah boleh anak ini saya ajari di rumah dan menetap di rumah, menginap di rumah?" Meskipun nggak balik ke rumah, saya agak apa-apa Ustadz. Saya sudah agak kepikiran. Seperti itu jawaban orang tuanya. Jadi sebetulnya mereka ini kekurangan kasih sayang daripada orang tuanya. Makanya saya kumpulkan mereka dan dibawa ke yayasan ini. Perlahan diajari ngaji, perlahan diajari untuk adzan. Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa. Dan dari 6 orang ini bertambah 15 orang. Selama bertambah 15 orang ini, masyarakat takut menyekolahkan di sini. Kenapa? Karena perawakan mereka seperti preman saja. Tidak mau pakai kopiah, sholat tidak ada sarung, sehingga Abah memberikan sarung dengan songkok seperti itu. Dan alhamdulillah mereka menginap setiap malamnya. Sampai di sini sepeda dari salah satu pengajar dan merupakan anak daripada pengasuh beserta ketua yayasan. Ini sepedanya dibuat konsen oleh anak-anak. Setiap hari dibuat antar jemput dari sini ke rumah masing-masing dari anak yang 15 ini yang dianggap berandalan. Tapi alhamdulillah sudah mulai berubah semuanya. Seperti itu, sampai kecelakaan sepedanya sampai sekarang tidak bisa dipakai. Alhamdulillah sudah bisa diperbaiki. Seperti itu. Nggih, Ustaz. Untuk kalau boleh tahu kendala-kendala selama dalam proses kegiatan belajar mengajar ini apakah ada, Ustaz? Kalau kendalanya, alhamdulillah ini kan termasuk yayasan yang masih baru. Kendalanya hanya satu, yaitu hanya butuh dukungan dari masyarakat sekitar, bahwasanya lembaga di sini hanya untuk untuk mengajari mereka tentang ilmu agama, tidak ada maksud lain untuk menyaingi daripada lembaga-lembaga lain. Karena adanya lembaga ini ingin merubah anak yang belum paham tentang agama, yang belum bisa ngaji, seperti anak-anak yang berada di pinggir jalan kami rekrut di sini untuk paham agama. Seperti itu. Jadinya alhamdulillah kalau masalah kendala hanya satu, yaitu hanya butuh dukungan dari masyarakat sekitar. Karena kebanyakan yang sekolah di sini adalah dari luar, termasuk Kolak, Punaci, Sepuran dan juga Cungkar dan juga Sekar Bungu ini yang banyak. Semoga kedepannya nanti dari Barat Lorong bisa memberikan dukungan sehingga menyekolahkan anaknya ke lembaga Yasiba seperti itu. Nah baik Ustadz, ini mungkin ada harapan-harapan dari Ustadz sebagai tenaga pengajar yang di sini, mungkin harapan besarnya Ustadz. Harapan besarnya dengan adanya lembaga yang masih merangkak ini, karena umurnya masih 2 tahun secara resmi, cuman tumbuhnya ini mulai 2018. Bagaimana kedepannya hubungan antara guru, antara murid dan juga orang tua ini sangat menyatu, sehingga guru-guru yang berada di bawah naungan Yayasan Amanah Sirajul Islam Balora ini semangat dalam mengajarkan ilmu agama, khususnya menanamkan dasar-dasar tentang keilmuan dan keagamaan, seperti mengaji dan seperti sholat ataupun hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, karena ini yang paling penting. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga ini sudah mengganggu waktunya Ustadz. Gak apa-apa, ini malah kami merasa sangat bahagia kedatangan tamu yang sangat terhormat dari sahabat-sahabat Iqomah TV yang sudah berkenan hadir ke yayasan kami dan meliput ke semua kegiatan yang ada di sini. Semoga nantinya kita bisa menjalin kerjasama sehingga Iqomah TV semakin maju dan di sini semakin berkembang. Hanya itu, terima kasih dari kami karena kru daripada Iqomah TV sudah hadir ke yayasan kami. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa, inilah perbincangan kita dengan tenaga pengajar dari Yayasan Amanah Sirajul Islam
Barak Lorong atau yang disingkat dengan Yasiba. Itu saja dari saya Muhammad Ja'far pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Iqomah TV, kali ini kita akan menanyakan langsung perihal tanggapan dari wali santri dari Yayasan Yasiba ini. Nah, mari kita langsung. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan Ibu. Boleh? Boleh. Tanggapan Ibu terhadap yayasan ini bagaimana Ibu? Ya, Bisa perkenalkan dulu. ya, nama saya Ibu Hasibah, wali anak saya sekolah di sini, wali santri dari Yayasan Sirajul Islam ini atau Yasiba ini. Tanggapan saya, alhamdulillah di zaman sekarang ini masih ada yayasan yang masih konsisten dalam bidang keislaman, masih mengadakan ada TPQ, ada ngaji maghrib, ngaji subuh, dan beberapa aktivitas lainnya seperti banjari. Di sini kan ada Mas ya, semuanya diajarkan di sini. Mulai dari TPQ, apa itu TK-nya juga ada di sini. Ya, TK ada. Ya, formal dan non formalnya ada di sini semuanya. Saya sebagai wali santri ya sangat senang, sangat bahagia dengan adanya yayasan ini. Saya rumahnya justru jauh dari sini, tapi saya lebih berani untuk bolak-balik ke sini dari rumah saya ya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik seperti itu. Kalau saya sih rumah saya jauh dari sini Mas, berapa kilo dari sini, tapi ya saya bolak-balik mulai dari TK, nanti TPQ balik lagi, ngaji maghrib juga balik lagi. Tapi ya itu demi anak gak apa-apa. Itu tanggapan saya. Boleh saya tanyakan terkait kepuasan terhadap ibu-ibu ini selama menyekolahkan putra-putrinya di lembaga ini. Boleh langsung Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Harus dipegang ya Mas, nggak usah dipegang. Enggak apa-apa langsung. Nah, alhamdulillah Mas, kalau saya sendiri, anak saya lebih baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ngerti apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh di sini. Jadi saya lebih puas anak saya sekolah di sini. Di sini itu sudah dapat 2 ya Ibu, ilmu akhirat dan ilmu umumnya ya. Nah, baik, terima kasih Ibu, mohon maaf atas sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Baik pemirsa, itulah perbincangan kita dengan beberapa wali santri dari Yayasan Yasiba ini. Itu saja dari saya Muhammad Fuad Ja'far pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.